Pernahkah Anda berdiri di depan cermin dan merasa ada yang salah dengan warna kulit Anda? Perasaan tidak cukup baik ini bukan sekedar rasa tidak aman, insecurity biasa, melainkan sebuah program genetik dan luka sejarah yang tertanam dalam DNA kita selama ribuan tahun. Namun, siapa sebenarnya yang menanamkan standar ini di kepala kita? Sebelum kita menyalahkan majalah mode atau media sosial, kita harus membedah isi kepala kita sendiri. Jauh di kedalaman otak manusia, terdapat otak reptil atau basal ganglia, bagian paling purba yang tidak peduli pada estetika, melainkan hanya peduli pada satu hal, kelangsungan hidup spesies. Tapi, apa hubungannya insting purba ini dengan obsesi kita pada kulit mulus? Bagi leluhur kita di zaman Pleistosen, kulit bukan sekedar pembungkus daging, melainkan papan reklame kesehatan biologis. Kulit yang cerah, rata, dan bebas noda adalah sinyal visual paling keras yang berteriak bahwa individu tersebut bebas dari parasit, jamur, atau infeksi mematikan. Lantas, bagaimana otak kita menerjemahkan sinyal medis ini menjadi ketertarikan seksual? Begitu pula dengan obsesi pada pinggang kecil, yang ternyata adalah kalkulasi matematika bawah sadar bernama waist to hip ratio. Riset psikolog evolusi Devin Rasing membuktikan bahwa rasio 0,7 pada wanita secara universal dianggap paling menarik karena menandakan kadar estrogen tinggi dan panggul yang siap melahirkan. Namun, apakah biologi adalah satu-satunya dalang di balik semua ini? Biologi mungkin menjelaskan ketertarikan dasar, namun biologi tidak bisa menjelaskan hierarki sosial yang kejam. Untuk memahami mengapa putih dianggap mulia dan gelap dianggap hina di Nusantara, kita harus memutar waktu ke tahun 1600-an, saat kapal-kapal asing pertama kali merapat. Apa yang mereka bawa selain rempah-rempah? Saat VOC menancapkan benderanya di Batavia, mereka tidak hanya membawa senjata, tapi juga segregasi warna kulit yang brutal. Orang Eropa menempatkan diri mereka di puncak piramida sosial sebagai golongan Europeanen, sementara penduduk asli didorong ke dasar sebagai Indielanders. Bagaimana struktur ini mengubah cara pandang pribumi terhadap tubuh mereka sendiri? Di negara tropis, matahari adalah realitas sehari-hari. Namun bagi kolonial, matahari adalah penanda kelas. Kulit putih pucat menjadi simbol status tertinggi karena menandakan bahwa seseorang tidak perlu bekerja kasar di ladang tebu atau sawah. Kulit gelap menjadi sinonim permanen dengan kemiskinan dan kerja paksa. Lalu, bagaimana simbol ini meracuni pikiran kaum bangsawan lokal? Para priayi dan bangsawan Jawa mulai mengadopsi estetika ini demi mendekatkan diri pada kekuasaan. Menggunakan payung saat keluar rumah bukan lagi sekedar menahan panas, melainkan upaya mati-matian mempertahankan warna kulit agar tidak disamakan dengan rakyat jelata. Tapi, ada satu sosok tragis yang menjadi kunci pergeseran standar kecantikan ini. Siapa itu Nyai? Nyai adalah gundik atau istri tidak sah dari pria Belanda. Wanita pribumi yang dipilih karena kecantikannya yang eksotis, namun dipoles agar layak mendampingi tuan Eropa. Mereka menjadi jembatan budaya sekaligus korban fetishisasi, harus terlihat bersih, rapi, dan meniru tata krama Eropa. Apakah keberadaan Nyai menciptakan standar kecantikan baru bagi wanita pribumi lainnya? Dari hubungan inilah lahir anak-anak campuran atau kaum Indo, yang secara fisik memiliki fitur Kaukasoid, kulit lebih terang, hidung lebih mancung namun tetap memiliki jejak eksotis. Kaum Indo ini seringkali dianggap sebagai wajah ideal baru, lebih tinggi derajatnya dari pribumi. Lantas, bagaimana industri memanfaatkan hal ini? Awal abad ke-20, kapitalisme mulai masuk. Iklan sabun dan bedak mulai bermunculan di surat kabar Hindia Belanda dengan narasi yang menohok. Membersihkan kulit seringkali diartikan secara visual sebagai mencerahkan kulit. Iklan-iklan ini secara halus mengajarkan bahwa kulit asli kita adalah sesuatu yang kotor dan perlu dicuci. Seberapa parah dampaknya? Melalui politik etis, Belanda membuka sekolah, namun segregasi tetap berjalan. Siswa berkulit terang atau anak priayi mendapatkan akses lebih mudah ke sekolah elit, memperkuat asosiasi bahwa kecerdasan dan kesuksesan berwajah putih. Sistem ini mencetak generasi yang tidak sadar membenci ciri fisik mereka sendiri. Apakah kemerdekaan 1945 berhasil menghapus stigma ini? Penjajah mungkin pergi, tapi standar kecantikannya tertinggal dan mengakar kuat. Di era Orde Baru hingga Reformasi, layar kaca kita didominasi oleh artis-artis berwajah Indo.
Sinetron dan film menempatkan karakter protagonis yang baik dengan wajah cerah, sementara peran pembantu atau penjahat seringkali berkulit lebih gelap. Sadarkah kita bahwa kita sedang menonton ulang hierarki kolonial? Industri kosmetik modern kemudian meminjam bahasa sains untuk membenarkan bias ini. Istilah seperti melanin inhibition atau brightening dijual seolah-olah melanin adalah penyakit. Padahal melanin adalah perisai alami kulit tropis melawan kanker akibat sinar UV. Mengapa kita rela merusak pelindung alami tubuh kita demi standar asing? Di sini kita melihat tabrakan fatal antara sejarah dan biologi. Otak purba kita menginginkan sinyal kesehatan, kulit bersih, tapi sejarah kolonial membelokkan definisi bersih itu menjadi putih. Pikiran kita sedang terjebak. Kita menyukai kulit putih karena sejarah mengajarkan itu status tinggi dan otak kita memvalidasinya sebagai sinyal kualitas pasangan. Bisakah lingkaran setan ini diputus? Masuk ke abad 21, gelombang baru menghantam, Hallyu atau Korean Wave. Standar putih pucat dan tubuh sangat langsing kembali divalidasi. Kali ini bukan oleh penjajah Eropa, tapi oleh idola Asia yang sukses global. Ini memberikan justifikasi baru. Lihat, sesama Asia saja bisa seputih itu. Kenapa kamu tidak? Obsesi ini memakan korban nyata. Ribuan krim pemutih ilegal mengandung merkuri beredar di pasar gelap. Wanita rela meracuni ginjal dan saraf mereka demi naik satu tingkat di tangga sosial warna kulit. Ini bukan lagi soal kecantikan, ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang didorong oleh trauma sejarah. Seberapa jauh kita akan menyakiti diri sendiri? Ironisnya, orang-orang Eropa yang dulu kita tiru, kini justru berlomba-lomba menggelapkan kulit saat liburan ke Bali. Bagi mereka, kulit kecoklatan kini adalah simbol status, simbol bahwa mereka punya uang dan waktu untuk berlibur. Kita mengejar putih mereka mengejar coklat kita. Tidakkah ini membuktikan bahwa standar kecantikan hanyalah konstruksi ekonomi? Namun, perlawanan mulai muncul. Gerakan sawo matang dan inklusivitas warna kulit mulai menggema. Kita mulai menyadari bahwa kulit dengan melanin tinggi justru awet muda karena terlindung dari photoaging. Secara biologis, di iklim khatulistiwa, kulit gelap adalah adaptasi genetik yang superior, bukan cacat. Kita perlu mengkalibrasi ulang otak kita. Sinyal kesehatan yang dicari otak reptil adalah kulit yang glowing, lembab dan bervitamin, bukan harus putih. Dan sinyal kesuburan adalah tubuh yang bugar, bukan yang kurus kelaparan. Kita telah salah menerjemahkan bahasa tubuh kita sendiri selama berabad-abad. Genetik Nusantara adalah percampuran hebat antara ras Austronesia, Melanesia, dan Asia. Struktur tulang kita, warna kulit kita, dirancang oleh alam untuk bertahan di lingkungan kepulauan yang panas dan lembab ini. Menolak ciri fisik ini sama saja dengan menolak jutaan tahun keberhasilan evolusi nenek moyang kita. Dekolonisasi bukan hanya soal mengusir tentara asing, tapi juga mengusir standar asing dari pikiran kita. Cantik pasca kolonial adalah kecantikan yang tidak meminta maaf atas warna kulitnya. Ini adalah keberanian untuk merasa cukup, tanpa harus memutihkan, memancungkan, atau mengecilkan apapun. Media sosial kini menjadi medan perang ganda, bisa memperparah rasa insecure, tapi juga bisa menjadi panggung keberagaman. Kita melihat semakin banyak influencer berkulit gelap yang dirayakan. Algoritma mungkin netral, tapi kitalah yang melatihnya. Konten apa yang Anda berikan like? Saat kita berhenti mengejar estetika semata, kita bisa kembali ke esensi biologi, kesehatan. Tubuh yang sehat apapun bentuknya akan memancarkan feromon dan sinyal positif yang jauh lebih menarik dari lawan jenis daripada sekedar kepatuhan pada standar majalah yang direkayasa Photoshop. Kita sedang berada di titik balik sejarah. Generasi ini memiliki akses informasi yang tidak dimiliki nenek moyang kita. Kita tahu asal-usul kolonialnya, kita tahu mekanisme biologisnya. Dengan pengetahuan ini, kita punya kekuatan untuk menulis ulang definisi cantik untuk anak cucu kita nanti. Dan untuk para pria, sadarilah bahwa preferensi Anda pun mungkin telah dibentuk oleh narasi yang sama. Memuji pasangan hanya saat mereka terlihat lebih kurusan atau putihan adalah cara kita melanggengkan trauma antar generasi ini. Apresiasi pada kecantikan otentik adalah bentuk perlawanan budaya. Untuk wanita,
tubuhmu adalah alat untuk menaklukkan dunia, bukan sekedar ornamen untuk dipandang. Kulitmu adalah peta perjalanan nenek moyangmu. Jangan biarkan standar yang dibuat oleh pedagang VOC 400 tahun lalu mendikte seberapa berharganya dirimu hari ini. Kesimpulannya, otak reptil kita memang mencari sinyal kesuburan dan kesehatan. Itu fakta. Tapi otak manusia modern kita memiliki korteks prefrontal, bagian yang bisa berpikir kritis. Kita bisa memilih untuk tidak diperbudak oleh insting purba ataupun dogma penjajahan. Sejarah telah meninggalkan lekas yang dalam, mengubah warna kulit menjadi strata kelas. Tapi luka itu hanya akan sembuh jika kita berhenti menggaruknya dengan produk pemutih dan diet ekstrim. Kita harus merawat luka itu dengan penerimaan radikal. Jadi, saat Anda melihat cermin besok pagi, tanyakan pada bayangan itu, apakah aku ingin menjadi cantik demi standar hantu kolonial, atau aku ingin menjadi sehat dan berdaya sebagai manusia merdeka? Jawabannya ada di tangan Anda.